Demo Ultras Napoli. Ultras Napoli menanggapi putusan bahwa Francesco Acerbi tidak melakukan pelecehan rasial terhadap Juan Yesus dengan spanduk yang sangat menohok. Ultras Partenope mengecam sistem munafik dalam spanduk tersebut setelah putusan kemarin karena hakim menyatakan bahwa bek Nerazzurri tidak bersalah atas dugaan pelecehan rasial terhadap pemain mereka. Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti yang dikumpulkan oleh kantor kejaksaan Italia. Jaksa Giuseppe Cine sempat menyidang Acerbi dan Yesus untuk mendapatkan versi kejadiannya masing-masing. Cine juga mencari bukti lain, seperti meminta video, audio, atau kesaksian dari pemain lain yang dapat menjelaskan situasi tersebut, dan berdasarkan bukti, Mastrandrea menyatakan Acerbi tidak bersalah. Arnautovic dinilai sebagai produk gagal. Arko Arnautovic dinilai sebagai investasi yang buruk bagi Inter Milan karena performanya tidak sesuai harapan. Seperti yang disoroti harian La Gazzetta dello Sport, bahwa kontribusi Arnautovic sejauh musim 2023-24 ini tak sesuai dengan uang yang digelontorkan Inter saat menebusnya dari Bologna seharga 10 juta euro. Nerazzurri memutuskan untuk memulangkan penyerang asal Austria itu pada musim panas lalu dari Bologna dalam kesepakatan pinjaman dengan klausul wajib tebus sebesar 10 juta euro bila persyaratan dapat dipenuhi. Kedua klub telah sepakat bahwa transfer permanen pemain veteran tersebut akan dilakukan setelah Inter memperoleh poin di Serie A setelah tanggal 5 Februari 2024 lalu. Namun, sejauh musim ini Arnautovic gagal memberikan kontribusi yang diharapkan. Dia hanya mencetak 4 gol di semua ajang, ditambah lagi dengan rentetan cedera yang memperburuk performanya. Gol penting melawan Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions tidaklah cukup baginya untuk menutupi serangkaian kesalahan besar lainnya. Total 4 golnya masih di bawah ekspektasi. Dan Inter menginginkan kontribusi yang lebih banyak darinya. Dia kini tengah berjuang untuk bisa pulih dari cedera, dan baru akan kembali beraksi saat laga Inter melawan Udinese pada 9 April. Bagi GDS, angka 10 juta euro untuk Arnautovic menjadi investasi yang buruk bagi Inter. Dia tidak begitu mematikan di depan gawang, menyia-nyiakan banyak peluang untuk mencetak gol. Tekad skuad AC Milan untuk gagalkan Scudetto Inter Milan. Bek AC Milan, Davide Calabria menegaskan bahwa timnya akan melakukan segalanya demi mencegah Inter Milan merayakan gelar Scudetto di Derby della Madonnina. Inter Milan saat ini berada di puncak klasemen Serie A, dengan keunggulan 14 poin atas Milan yang berada di posisi kedua, dengan 9 laga tersisa untuk dimainkan. Jadi, secara matematis sangat mungkin Inter mengunci gelar Scudetto musim ini sekaligus mengamankan bintang kedua di laga derby pada 23 April mendatang di pekan ke-33. Nerazzurri tentunya berharap bisa merayakan pesta Scudetto mereka di Derby della Madonnina. Merayakan pesta juara di Stadion Giuseppe Meazza ditambah rival sekota yang jadi korban tentu akan sangat melegakan bagi Inter Milan. Namun, Calabria mengatakan kepada radio Serie A bahwa Rossoneri tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Masih terlalu dini untuk membicarakan Inter mendapatkan bintang kedua mereka dalam derby, ujar Calabria, seperti dilansir Football Italia. Ada banyak pertandingan yang harus dimainkan sebelum itu dan kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan semuanya, jadi hal itu tidak akan terjadi. Adapun cara Milan untuk bisa mencegah Inter merayakan Scudetto di Derby della Madonnina adalah dengan menjaga selisih poin agar tidak terlalu jauh dengan raihan poin Inter. Terpaut 14 poin masih belum cukup bagi Milan, Rossoneri setidaknya harus bisa menjaga selisih poin menjadi 12 angka saja hingga derby. Jika Milan sering kehilangan poin,
Sedangkan Inter konsisten meraih kemenangan, maka pasukan Simone Inzaghi akan jauh lebih cepat meraih gelar Serie A, bahkan sebelum duel derby. Marcus Thuram jadi protagonista buat si biru hitam. Pembelian yang jelas sukses. Marcus Thuram tiba di Inter dengan status bebas transfer meski banyak keraguan mengenai kualitas dirinya sebagai seorang striker. Namun segera bermain sebagai starter, dan dalam waktu singkat ia menjadi favorit para penggemar San Siro. Satu-satunya aib dirinya sejauh ini, tidak bisa mencetak gol melawan Atletico Madrid. Gazzetta dello Sport memberinya nilai 7,5 untuk penampilan si pemain sejauh ini dan menjelaskan, Marcus akan menjadi penentu di Liga untuk gelar bintang kedua. Dia tidak diberi nilai 8 karena tidak bisa mencetak gol di pertandingan kedua melawan Atletico, kesalahan serius penyerang asal Prancis itu. Padahal ketika pikirannya jernih, dia mencetak gol-gol indah, seperti pada derby pertemuan pertama melawan AC Milan. Ketika dia terlalu banyak berpikir, ketika gol tampaknya mudah, dia justru gagal. Dia harus memperbaiki aspek emosional, menenangkan rasa tidak amannya, membuang momok Panchev, salah satu pemakan gol paling sensasional dalam sejarah Inter. Perubahan sikap Waktre untuk Suning Group. Desas-desus baru beredar mengenai masa depan Inter. Dalam beberapa minggu terakhir, pemberian pinjaman baru kepada Steven Zhang oleh Dana Waktre tampaknya semakin sulit. Sementara kini dana tersebut tampaknya melunak kepada pihak perusahaan Cina tersebut. Il Sole 24 Ore menjelaskan, ekuitas swasta akan bersedia untuk membiayai kembali dan memberikan ruang untuk keluarga Zhang bermanuver, dengan imbalan jaminan lebih lanjut dan prospek nyata untuk mengidentifikasi investor baru. Dengan cara ini, pembiayaan kembali akan menjadi alat untuk memberikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan negosiasi dengan pemegang saham baru. Jika tidak, tanpa jaminan masuknya modal segar, Dana Amerika Serikat tersebut akan memutuskan untuk memilih untuk menagih janji pada perusahaan induk Inter di Luxembourg, yang dihadapkan pada utang sebesar 385 juta euro, termasuk bunga. Sementara itu, kemarin Dewan Direksi Inter menyetujui paruh pertama tahun ini dengan keuntungan sebesar 22,3 juta, dengan pendapatan meningkat sebesar 35%. Namun, seluruh tahun keuangan diperkirakan akan mengalami kerugian.